Inilah tragedi pesawat Adam Air, sebuah penerbangan yang seharusnya jadi rutinitas awal tahun, namun berubah menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah penerbangan Indonesia. Sebuah Boeing G737 yang menghilang tanpa panggilan darurat. Seorang pilot yang hilang kendali dan akhirnya 102 nyawa tak pernah kembali. Ini adalah kisah lengkap Adam Air Q574. Pada tanggal 1 Januari tahun 2007, Adam Air Flight KI574 lepas landas dari Bandar Udara Juanda, Surabaya, jam 12:59 WIB, menuju Samratulangi International Airport, Manado, lewat rute Surabaya-Makassar Manado. Pesawat yang dipakai adalah Boeing 737-400 dengan nomor registrasi PK KKW. Dalamnya terdapat 96 penumpang dan 6 awak. Total 102 jiwa yang penuh harapan mengawali tahun baru. Sekitar 1 jam 7 menit setelah lepas landas, ketika pesawat berada di ketinggian sekitar 35.000 kaki, 10.600 meter di atas, Selat Makassar, pesawat tiba-tiba hilang dari radar dan menghilang kontak dengan pengawas lalu lintas udara di Makassar. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada laporan cuaca buruk resmi dari kokpit, dan tak ada transmisi terakhir yang memberikan petunjuk tentang kondisi fatal yang segera menimpa pesawat tersebut. Semua itu membuat publik dan pihak berwenang terkejut. Sinyal darurat Cielba sempat terdeteksi oleh radar milik otoritas Singapura di kawasan Rantepao, Sulawesi Selatan, yang sering muncul ketika pesawat menyentuh daratan. Namun itu justru membingungkan pencari, karena sinyal itu tidak ditemani bukti kontak visual atau komunikasi lebih lanjut. Operasi pencarian Beser-Biseren pun diluncurkan. Kapal, pesawat, dan unit SAR dikerahkan menyisir Selat Makassar. Namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Pecahan pesawat dan puing-puing kecil mulai ditemukan di laut, tapi tubuh pesawat utama dan korban tidak mudah dijangkau. Investigasi resmi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT akhirnya mengungkap beberapa faktor penting yang menyebabkan tragedi ini. Pesawat sempat mengalami masalah pada sistem navigasi inersial IRS yang digunakan untuk menentukan posisi pesawat secara otomatis. Pilot dan kopilot kemudian sibuk mencoba memperbaiki sistem tersebut saat terbang di atas laut yang luas. Karena fokus kepada troubleshooting sistem ini, pilot tidak menyadari bahwa autopilot telah terputus dan pesawat mulai secara perlahan keluar dari posisi terbang normalnya. Ketidaksadaran terhadap perubahan kecil dalam kemiringan dan ketinggian ini menyebabkan pesawat akhirnya kehilangan kendali total. Cuaca saat itu dilaporkan buruk, dengan hujan lebat dan angin kencang. Meskipun KNKT tidak menyebut cuaca sebagai penyebab utama, kondisi ini diperkirakan memperburuk situasi, sekaligus mempersulit kendali manual oleh pilot. Saat itu juga, komunikasi antara kru dengan kontrol udara tidak menunjukkan tanda ada masalah besar, hingga akhirnya pesawat patah dan jatuh ke laut dalam Selat Makassar dalam kecepatan tinggi tanpa peringatan. Semua itu terjadi tanpa panggilan darurat atau upaya terakhir dari pilot yang terekam oleh sistem komunikasi ATC. Menurut laporan kronologi yang ditulis media dan sumber investigatif, ketegangan mencapai puncak ketika pilot berusaha menjaga kendali setelah autopilot tidak aktif. 2 menit terakhir penerbangan itu digambarkan sebagai saat ketika sudut pesawat berubah secara perlahan. Namun pilot tidak segera menyadarinya. Dalam buku kecil, prosedur cepat yang tersedia di kokpit mungkin ditemukan terlalu lambat saat situasi darurat terjadi, sehingga respons yang dilakukan justru terlambat dan tidak efektif. Pesawat meluncur dengan kecepatan sangat tinggi. Terdengar dalam beberapa rekaman dan laporan visual radar sebagai transisi dari ketinggian terbang normal ke pukulan langsung ke laut. Ketika mencapai air di sekitar Majene, Sulawesi Barat, pesawat langsung pecah menjadi banyak bagian karena energi kinetik yang ekstrem. Karena berat badan pesawat yang jauh lebih besar daripada air laut, banyak serpihan besar justru tenggelam dan menjadi bagian dari lokasi kecelakaan di dasar laut ribuan meter. Dari total 102 orang di pesawat, yang terdiri dari 96 penumpang dan 6 awak, tidak ada yang selamat. Seluruhnya dinyatakan tewas. Menjadikan tragedi ini salah satu kecelakaan udara paling fatal di Indonesia, khususnya bagi maskapai Adam Air. Upaya SAR sempat intensif, namun karena pesawat jatuh di perairan yang sangat dalam, pencarian jasad dan bagian utama pesawat berlangsung lama dan sangat sulit. 2 perangkat kotak hitam pun akhirnya berhasil ditemukan beberapa minggu kemudian di dasar laut menggunakan teknologi sonar. Kecelakaan ini mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban dan meninggalkan pertanyaan besar serta pembelajaran penting bagi dunia penerbangan Indonesia dan internasional. Fakta mengejutkan, tak ada suara darurat sama sekali dari kokpit,
Pesawat benar-benar hilang begitu saja dari radar sebelum jatuh. Itu membuat banyak pihak awalnya berpikir ada ledakan atau kejadian luar biasa. Namun hasil investigasi resmi justru menunjukkan bahwa kombinasi kesalahan manusia dan gangguan teknis pada sistem navigasi yang tampak sepelelah yang menjadi sandaran utama tragedi ini bukan serangan atau sabotase. Tragedi Adam Air 574 menjadi pelajaran pahit dalam sejarah penerbangan Indonesia, mendorong perbaikan prosedur keselamatan, pelatihan pilot, serta pengawasan regulasi yang lebih ketat di industri aviasi tanah air.